cuma hanya untuk dasar untuk masyarakat awam. Kalian sebagai tenaga medis, ilmu kalian nggak hanya sampai di sini aja. Nanti lanjutnya ada yang namanya ACLS, Advanced Cardio Life Saving itu, sama ATLS. Itu kan harus tahu sampai gimana caranya kalian melakukan defibrilasi, bagaimana memasukkan obat-obat dan lain sebagainya. BHD itu hanya bantuan hidup dasar yang setidaknya semua masyarakat harus tahu. Oke? Jadi gimana tadi? AFPU ya? Yeah. AFPU tuh kita misalnya pasien tidak sadar seperti ini, kita pak kayak gitu. Pak nggak sadar, kita langsung panggil pertolongan. Tolong, ada pasien tidak sadar. Nanti ada yang cari bantuan entah kemana, tapi kita tidak terus nunggu bantuan itu datang, kita langsung kita cek dari verbal itu nggak ada nyaut, kita lakukan ping. Pak, nggak nyaut juga, nggak ada responsifnya, kita langsung cek nadi sama sekalian breathing. Iya, dari tengah gini kita tarik di sini. Terus kita lakukan airway sama kita lihat pengembangan dinding dada breathingnya. Nggak ada semua, kita langsung lakukan RJP itu kita lakukan di ini ya. Ini ada proses spheroidoisnya di sini kan. 4 jari. Kita lakukan di tengah sini. Ini jangan sampai nyentuh ini ya. Oke? Tengah-tengah. Terus gimana caranya RJP yang benar? Kedalamannya berapa? 5 sampai 6 cm. Terus recoil sempurna tuh maksudnya gimana? Recoil sempurna tuh kayak gini loh. Jadi biarkan dada itu bisa mengembang sempurna, nggak yang terus kamu gini-gini. Jadi terus kecepatannya berapa? Kayak gini ya. Terus urutannya gimana? 30 kali ini sama nafasnya berapa? 2. Jadi 32. Nafasnya pakai apa? Ambubek. Kalau nggak ada ambubek? Nafas buatan bisa pakai apa deh? Mouth to mouth atau? Nose to mouth. Caranya gimana mouth to mouth? Langsung gimana caranya? Hah? Didengakin nggak? Ini dicinlit ya? Tahu nggak fungsinya cinlit itu apa? Biar tenang gini loh. Ini tuh kadang itu yang bikin airway atau patensi jalan nafas itu karena pangkal lidah kita itu pada orang-orang nggak sadar itu jatuh nutup jalan nafas. Pangkal lidahnya yang turun jatuh. Makanya kan snoring itu kan kadang dari pangkal lidah itu. Makanya kita langsung pakai gudel. Tahu gudel? Atau yang bentuknya kayak huruf S? Hah? Nanti tahu ya nanti ya. Jadi ini pangkal lidah kita sebenarnya cinlit itu kayak gini. Terus mouth to mouth-nya gimana? Tutup hidungnya terus kita berikan nafas buatan. Terus kalau misalnya nose to mouth, mouth to nose, ini yang ditutup ya. Kita langsung masuk, kita ambil nafas kita ke hidung. Tapi mau bantuan nafas kok misalnya kamu nggak yakin dan ragu, misalnya itu mengancam, takut mengancam nyawa kalian, maksudnya kita nggak tahu dia punya apa penyakit apa, itu cukup kalian lakukan sistem ini nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada pakai bantuan nafas, berarti gimana? Berarti gimana? Ya udah terus resusitasi terus sampai bantuan datang. Terus berhentinya RJP saat apa? Penolong datang. Terus apa lagi? Penolongnya capek atau kembali nadinya kembali normal atau yang namanya ROSC. Terus kalau pasien sudah ROSC gimana posisinya? Posisi mantap itu gimana? Tangan kanan gini ya, terus dia gini, miring. Bisa ke kiri, bisa ke kanan, itu posisi mantap.
Jelas sebelum kamu melakukan resusitasi itu bagian alasnya itu harus Datar. datar. Ya. Oke. Terus cek siklus setiap berapa menit? 5 siklus ya. 5 siklus. 5 siklus, satu siklus itu 32 itu satu siklus ya. 32 cek siklus. Sudah cek. Ini terus bantuan datang kalau misalnya ada AED. Oh, ada. AED. Apa itu? Apa coba AED? Automatic. Eksternal. Mm-mm. Defibrillation. Nah, itu alat ada. Sini coba lihat. Tolong tarik maju. Ini kok nggak di apa ini yang mana ya ini ya? Ini kan udah ada alatnya ya. Ini kok ada di datang. Ini kan ditempel di sini sama ditempel di sini. Dia nanti akan otomatis ngecek iramanya. Terus kalau misalnya dia ini nanti dia akan tujuannya untuk ngecek irama sih. Terus nanti kan ada resusitasi ini pasien-pasien kayak gini nanti masuk ke ACLS tadi itu untuk tahu apakah ini shockable atau not shockable. Tahu yang shockable kayak apa? Nah, itu kan takikardi mah itu berarti udah hidup dia. VT tanpa nadi. Terus apa lagi? Cari tahu nanti itu shockable. Tapi kalau misalnya yang lain atau apa berarti dia masih kita harus lakukan resusitasi. Kalau shockable tuh nanti biasa pakai alat untuk shock itu bisa berapa joule, itu ada 100 joule, 150, 200 joule kayak gitu. Nanti kalian pelajari lah, itu udah masuk ke advance life savingnya itu tadi, cardio life savingnya itu tadi, ACLS-nya. Nanti masuk epinefrin, masuk amiodaron dan lain sebagainya. Bahkan kalian lakukan harus secara cepat lakukan intubasi. Tahu intubasi? Gitu ya. Ini nanti ada alatnya. Tapi aku nggak tahu ini bisa dipakai apa enggak. Ini baterainya. Coba. Take out the pad. Follow the... Do not touch the patient. Analyzing rhythm. Jadi itu udah Analyzing. ada lainnya. Shock advised. Charging. Press the orange button to deliver a simulated shock. Oh ini buat shockable-nya. Press the orange button to defibrillation finish. Please start to do CPR immediately. Nah terus langsung kayak gitu. Terus nanti dia cek nadi lagi. Oh ini gimana dan gitu. Itu fungsinya AED. Ya. Jadi langsung bisa. Kalau misalnya itu shockable ya langsung diberikan shockable saat itu juga. Gitu ya. Itu yang namanya ini AED. Harusnya kita harusnya semua tempat umum harusnya tersedia ini kayak gini. Oke, sini ambu bag. Kalian juga harus tahu cara penggunaan ambu bag. Ini namanya ambu bag. Biasanya yang namanya resusitasi itu dokter jadi leader. Ya, nentuin perawat ini, masukin ini, lakukan ini. Dan biasanya yang namanya leader, yuk pindah ke sini aja deh. Kan posisinya enggak. Kita melakukan yang namanya leader itu biasanya dia akan memegang di tempat di kepala pasien kayak gini dan biasanya megang di jalur pernafasan. Dia nanti ada yang resusitasi bergantian giliran, biasanya yang ini langsung leader itu yang di bagian pernafasan terus nanti dia intubasi jebret-jebret langsung ini. Nah kalau misalnya ada ambu bag kayak gini
Ini harus pas ya. Hidung dan mulut tuh harus masuk semua di sini ya. Terus ingat, chin lid, jaw thrust. Terus ini C-nya di sini. Ini alat-alat, ingat ya kan sama skillab kan sudah diajari ya, megang alat-alat kedokteran tuh ada caranya. Itu sudah harus kalian perhatikan karena itu fungsinya biar kalian caranya yang tepat dan memudahkan untuk kalian dalam mengerjakan menggunakan alat-alat itu. Nih ya, 3 di sini. Yang ngomong tangannya kecil tetap harus bisa. Ini kayak gini. Jadi ini ditarik. Chin lid ya. Jadi ini fungsinya kan biar apa tadi? Salah nafas. 30 ini terus langsung. Nah. Kayak gitu ya. Terus nanti kok bisa langsung masuk intubasi. Itu kalau udah HCLS. Intubasi harus segera karena apa? Kok cuman kayak gini aja nggak nyampe oksigennya. Jadi biar sampai ke sini kita tinggal ini kan. Oke? Langsung ya, resusitasi ya. Sebelum kita lanjut ke BHD. Jadi gimana tadi? 30. Ini kalau pas di tengah ini kalian bisa nih. Dan posisinya jangan, ini harus lurus ya tangan ya. Dan gunakan apa istilahnya? Panggul. Menggunakan berat badan. Jadi biar kalian nggak capek. Jadi posisinya harus kayak gini ya. Jadi jangan gini. Lurus, ini tangannya harus lurus. Dah? Buat sini. Kalau ada satu kalian cuma sendirian, lakukan itu baru nafas. Kalau 2 penolong gimana? Ini gini, ada yang nafas. Ini semuanya bisa atau mau terus aja? Oh, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ininya. Kalau misalnya kalian ragu dengan ini dan kalian sendiri ya, yang penting resusitasi itu jalan terus. Tapi kalau mau kayak gini 32, nafas bantu. Oke? Yuk, coba yuk. Ada yang dari aku sampai resusitasi bergantian. Tada. Keliling aja nanti jadi keliling. Jadi nanti habis ini